pada reaksi kesetimbangan diketahui reaksinya yaitu BiCl3 aqueous fasenya ditambah H2O liquid menjadi BiOCl solid ditambah HCl aqueous. Nah, ke arah mana kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap konsentrasi BiCl3 ditambah? Nah, aturannya pengaruh dari konsentrasi itu apabila ditambah, ya jadi contohnya sini konsentrasi BiCl3 ditambah, berarti kalau ditambah konsentrasinya ini maka akan bergeser ke lawannya, jadi ke kanan. BiCl3 ini ada di bagian reaktan ya, karena dia ditambah-tambahin terus, maka dia akan bergeser ke kanan supaya menyeimbangkan, begitu ya. Nah, berarti untuk yang jawabannya A, BiCl3-nya apabila ditambah konsentrasinya akan bergeser ke kanan. Nah, sebelumnya kita mengerjakan yang C lagi ya biar paham. Bagaimana kalau misalnya konsentrasi BiOCl-nya yang ditambah? BiOCl di sini bentuknya solid ya. Berarti kalau misalkan dia solid maka enggak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi di sini BiOCl ini walaupun konsentrasinya ditambah, tapi karena fasenya solid berarti dia tidak bergeser atau tetap. Nah, untuk yang D, gimana kalau HCl-nya, konsentrasi HCl ditambah? Nah, HCl ini bentuknya aqueous ya, jadi yang nggak bisa mempengaruhi kesetimbangan itu adalah yang bentuknya liquid dan solid. Selain itu, aqueous bisa ya, sama gas. Nah, kalau konsentrasi HCl-nya ditambah, ya berarti bayangin ini ditambah terus, banyakin konsentrasinya, maka untuk mencapai kesetimbangan, dia akan bergesernya malah ke kiri, ya. Sehingga kiri sama kanan jadi seimbang gitu. Nah, sekarang kita balik lagi kalau ditambahkan dengan air. Kalau misalkan dia diencerkan atau ditambah air, maka akan mempengaruhi volumenya. Nah, untuk volume tadi kita sudah mempelajari konsentrasi ya. Sekarang volume. Untuk volume, apabila volumenya itu ditambah atau ditingkatkan, maka keseimbangannya itu akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Nah, di sini kita lihat di sini nih. Untuk koefisien yang reaktan, yang sebagian kiri, di sini ada koefisiennya 1 ya. Liquid nggak hitung, kita nggak hitung liquid. Jadi di sini sebenarnya yang sebelah kiri jumlahnya hanya 1. Karena sebenarnya kalau kita hitung H2O jadi 2, tapi di sini H2O bentuknya liquid, jadi nggak termasuk dalam perhitungan. Jadi jumlah koefisiennya itu 1 yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kita lihat harusnya sih 3 ya, karena BiOCl sendiri 1 ya. Tapi karena dia bentuknya solid tidak diperhitungkan, jadi hanya HCl aja ya, jadi 2. Koefisien yang kiri 1, koefisien yang kanan 2. Kalau dia ditambah air berarti mempengaruhi penambahan volume. Penambahan volume akan bergeser ke koefisien yang besar, ngerti nggak ya? Jadi kalau gitu dia akan bergeser ke kanan. Karena yang kanan itu jumlah koefisiennya 2, sedangkan yang kiri 1. Nah, untuk yang E, bagaimana kalau sistem ditambah larutan NaOH? Nah, kita tahu NaOH ini adalah bentuknya basa kuat. Kalau kita lihat dari reaksi kesetimbangan ini, ternyata ada HCl, di mana HCl itu adalah bentuknya asam. Nah, sekarang kita bayangkan gini ya, kalau misalkan di bagian reaktan ini, ya di sistem ini, kita tambahkan NaOH, ya, otomatis hasilnya asamnya ini akan nggak begitu banyak, jadi makin berkurang keasamannya karena kita tambahkan NaOH. NaOH sama HCl itu saling berusaha untuk menetralkan, ya, berusaha untuk saling menghilangkan. Jadi kalau misalkan NaOH-nya kita tambah, otomatis HCl di sini akan berkurang, ya, produk dari HCl ini akan berkurang. Nah, gimana cara kerjanya kesetimbangan? Kesetimbangan itu selalu menyetarakan kiri sama kanan, maksudnya supaya seimbang. Jadi, supaya karena HCl ini kekurangan, berarti dia akan bergeser ke kanan supaya untuk menyeimbangkan kekurangan dari asam HCl ini. Nah, kalau begitu akan bergeser ke kanan. Jadi, sekali lagi untuk yang NaOH kita pakai logika ya. Kalau NaOH-nya ditambah, otomatis HCl-nya akan berkurang. Nah, keseimbangan akan bergeser ke kanan karena untuk mengisi yang kekurangan itu sehingga menjadi seimbang.